Ini ada servisan Magicom ya, ini dua beda pemilik dan ini suruh tebak-tebakan ya. Oh iya, ini equalizer nanti saja. Ini yang punya suruh tebak-tebakan ya, tidak tahu, tidak dikasih tahu aku masalahnya nasi basi kah atau mati kah ini. Kedua-duanya ini nggak dikasih tahu, suruh nebak ya, katanya rusak gitu saja ini. Oke, untuk permasalahan Magicom Magicer itu poinnya itu ada tiga ya, yang ada tiga. Poin satu itu tidak panas, poin dua itu nasi tidak matang, poin tiga itu nasi cepat basi ya. Oke, tak buka dulu ini, kita cari tahu di poin satu dulu ya, kedua-duanya ini ya. Kalau servis itu ya bilang ya kerusakannya di mana, ini bisa mempercepat untuk perbaikan. Kalau suruh tebak-tebakan kayak gini ya mau gimana lagi ya, kita ambil jalan pintas saja. Bentar, ini yang satunya kita ambil dulu ya. Ini Magicer, kita coba untuk yang poin satu. Poin satu adalah tidak panas ya. Coba ini kotor ya, resiko mungkin lama gak dipakai ini kayaknya. Oke, coba tancapkan dulu ya ini ke listrik. Apakah ini panas atau nyala? Kalau tidak nyala berarti mati ya. Bentar. Oke, nyala. Kita tunggu beberapa menit, 1 menit lah. Apakah hangat? Kalau tidak hangat berarti elemen mati atau putus. Yang satunya ini kebanyakan servisan ya, jadi aduh agak sedikit keganggu untuk pesanan lainnya itu. Ini kok pendek ya kabelnya ini kok susah ya, bentar ya. Oke, dua-duanya juga nyala. Ini permasalahannya berarti kemungkinan nasi tidak matang ya, atau cepat basi, karena dua-duanya masih nyala. Oke, ntar kita tunggu 5 menit saja ya. Kalau hangat berarti elemennya bagus. Oke, sudah 1 menit dan tak lepas. Yang merek Philips ini hangat. Ini elemennya yang bawah bagus, tapi yang ditutup ini sepertinya putus ya ini ya. Kalau tidak putus ya nanti pergantian dari elemen bagian tutup ya, bagian atas. Dan thermospring ini perlu diganti karena orangnya tidak bilang ya. Ini alternatif saja biar cepat, ganti spring. Dan termo apa ya, yang di bagian samping ini buat nasi tidak cepat basi itu biasanya perlu penambahan nilai dari derajat Celciusnya ya. Oke, ini berarti 3 untuk perlu penggantian. Elemen atas thermospring dan thermofuse kalau nggak salah ya, aku kurang paham itu. Dan yang satu ini Miyako ini panas, ditutupnya juga panas. Mungkin ini basi nih ya, cepat basi, berarti penggantian di thermospring dan thermofuse atau termo bagian samping ya ini ya. Cuma 2, berarti yang parah itu yang ini. Oke, yang ini dulu ya, tak coba perbaiki dulu, tak bongkar. Nanti selanjutnya ini ya. Oke, 2 sekaligus ini untuk pembongkaran. Oke, ini sudah tak bongkar. Yang apa tadi ya, Miyako masih bagus. Mungkin ini cuma basi ya, nanti tak bongkar bagian dalam. Ini yang perlu diganti. Nah, ini ada thermofuse dan ini lepas ini lepas sih kayaknya ini lepas. Iya, lepas ini. Nanti tak pasang lagi dan penggantian di thermofuse serta thermospringnya ini ya. Oke, dan untuk yang Philips, Philips ini agak kotor sekali ini, kayak gini. Nanti dibersihkan dulu dan bagian bawahnya kayak gini.
Nah, benar saja, ini tadi tak lepas, kabelnya putus semua. 1 2. Ini untuk spring buat jungkat-jungkitnya dari tutup ini ya. Nah, ini lepas 1 2. Ini kabel, ini grounding ini. Yang perlu disambung itu yang merah saja kalau bisa ini ya. Nanti dilepas bagian tutup dan dibersihkan dulu. Oke, untuk Yongma ini apa, Miyako ini kemungkinan dari switch ini ya. Ini switch kalau menanak nasi kayak gini itu dari tegangan AC 220 nya ini PLN disalurkan ke elemen bawah ini ya. Kalau sudah matang lewat termo spring ini jempat, ini akan menutup dan memutuskan aliran tegangan AC menuju ke elemen ya. Ini ya, kemungkinan dari sini. Ini kita cek dulu dengan ampermeter dan lepas kabel ya, apakah switch ini terhubung dan putus atau nyambung terus atau putus meskipun di switch ya. Nah, coba ini ya, ini dilepas dulu. Ini adalah switch on off ini. Biasanya untuk merek-merek tertentu ada switch kayak gini, ada juga yang langsung ya ini. Nih kita lepas. Oke, dan satunya nah ini ya, ini kita ukur dengan ampermeter apakah bisa nyentuh dan putus ya ini ya. Oke, kita ambilkan ampermeter dulu. Nah, ini ampermeter kita putar ke mode buzzer ya. Oke, ini tancapkan, ini nyambung. Nah, kalau ditekan putus ya, kalau dilepas nyambung. Berarti switchnya normal ini ya. Berarti cuma kelihatan. Berarti cuma bagian ini ya, bagian termofuse yang ada di samping ini mungkin perlu penggantian ya ini ya. Oke, untuk switchnya ini normal. Oke, kita lepas bagian termo yang di samping itu ya. Termo yang samping ini agak sedikit sulit karena letaknya di samping, harus bongkar, tapi bisa dilepas kayak gini ya. Ini lubangnya cukup untuk masukkan obeng ini, melepas baut itu. Oke, nah ini ya, kemungkinan yang rusak itu ini, karena ini penyebabnya kalau rusak itu biasanya nasi gampang basi ya ini ya. Ini terukur berapa derajat ini? Bentar. ...80 derajat ini, 80 derajat Celcius. Kita ganti di ukuran 7 ya, 70 derajat Celcius ini. Kemungkinan kalau basi atau kering itu biasanya disebabkan kali ini ya. Oke, kita ganti saja ini harganya murah. Meskipun ini kan nggak bisa dicek secara detail ya untuk kerusakan, karena ini ngeceknya itu harus ditempelkan ke suhu panas ini baru bisa bekerja ini. Kalau diukur sama ampermeter tidak akan bisa ini, karena ada semacam
magnet ya. Magnet ya, kalau kena panas, suhu panas yang ditentukan di sini tertulis 80 derajat. Jadi untuk elemen nyampe di 80 derajat itu akan melepas kayak gini ya. Magnetnya itu akan hilang daya magnetnya kalau kena panas. Kalau dingin nempel lagi kayak gini, nyambung lagi untuk menghidupkan elemen. Kalau di suhu 80 derajat itu akan melepas sendiri ya, daya magnetnya akan berkurang dan lepas kayak gini. Itu sistemnya. Kalau diukur dengan avometer tidak akan bisa, harus diukur dengan dinyalakan ya. Jadi diganti saja, ini harganya murah, Rp10.000 ini. Ini aku punya stok yang 70 derajat. Bentar. Nah, ini ya, ini 70 derajat ini. 70 derajat Celcius, bentuknya beda ya. Ini bawaan dan ini ganti. Tapi tetap bisa dipasang. Karena yang kita butuhkan itu adalah sampingnya ini ya, untuk tancapkan kabelnya. Kan ini main penyangga kayak gini ya. Nah, gini penyangganya ini. Bentar. Nah, kayak gini ya penyangganya ya. Karena ini kalau di magic jar tertentu ada semacam baut bisa ditempelkan. Kalau ini pakai penyangga jadi bisa ya. Oke, kita ganti saja ini. Sama ngelepas termospringnya ini ya. Kita ganti juga karena biar sekali kerja, karena yang punya itu tidak ngasih tahu kerusakannya di mana. Kita ganti sekalian saja ya. Biar aman dan ya kesalahan sendiri. Kenapa tidak dikasih tahu kerusakannya? Oke, ini tak pasang dulu seperti biasa. Cara lepasnya dan pasangnya juga sama ya. Tinggal ini ditempelkan atau ditancapkan lagi. Karena ini agak sedikit modifikasi untuk, nah ini kan bentuknya kecil ya, sedangkan dari soketnya atau platnya ini lebar. Jadi nanti kita potong sedikit atau kita gerenda. Ini ya, biar bisa nancap. Ini juga kecil. Ya, oke. Oke, untuk penggantian dari termostat ini, yang bagian dalam ini sudah tak pasang itu karena bautnya itu nyepit atau masuk ke dalam ya, jadi agak susah sedikit untuk pemasangan baut, tapi tinggal colok saja ya. Nah, poinnya dari sini poinnya. Untuk nasi yang cepat kering atau cepat basi itu ada di sini. Ini kerusakan di sini ya. Jadi untuk termostat ini, apa ya namanya ini aku lupa. Ini fungsinya untuk menghangatkan bagian samping dari penanak nasinya, dan elemen di bawah ini untuk memasak, serta dari tutup atas ini juga untuk menghangatkan ya ini ya. Kalau ini tidak panas atau tidak hangat berarti ada indikasi kabelnya putus, karena ini ensel ya ini ya. Biasanya buka tutup itu kabelnya putus biasanya. Tinggal buka saja bagian baut ini dan lepas, lihat kabelnya. Kalau kabelnya tidak putus berarti elemennya harus diukur apakah masih nyambung. Kalau nyambung itu tidak putus, kalau tidak nyambung berarti putus ya. Diukur dengan avometer. Oke. Terus untuk switch ini fungsinya untuk memutus aliran listrik atau PLN 220-nya menuju ke penanak nasinya, elemennya ini ya. Kalau ditekan kayak gini, nah, ini akan nyambung ke elemen. Kalau sudah matang, termospring ini akan otomatis apa ya istilahnya, jempat ya kayak gini ya. Ini akan memutus switch ini, dan aliran listrik PLN ini tidak akan nyampe ke elemen ini. Ini berarti sudah normal kalau kayak gitu ya. Kalau meskipun ditekan kayak gini, terus elemen bagian bawah ini tidak panas, berarti penggantian dari switchnya ini ya. Oke, cukup simpel untuk permasalahan dari kerusakan Magicom Magic Jar ya kayak gini ya. Ya, 3 poin penting. Ini 1, 2, dan 3 itu saja. Kalau kabel-kabel ya lumrah ya, kabel putus atau kabel seperti tadi, kabel ground tidak dipasang itu tidak masalah. Karena di Indonesia itu jarang menggunakan kabel ground ya. Kabelnya ada 2. Biasanya kabel listrik PLN itu dipasang 3, cuma yang dialirkan ke rumah itu cuma 2 ya.
positif dan netral saja. Groundnya itu biasanya tidak akan pernah dipakai kalau di Indonesia, jadi tidak perlu lagi kayak gini ya. Oke, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar, dan mudah-mudahan bisa servis sendiri. Caranya penggantian ini ya. Oh, masuk ini. Oke, nanti tak lepas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ini. Keluar. Oke.